Buat saya latih itu awal justru. Hmm. Saya nggak anggap latih itu sebagai sesuatu pencapaian luar biasa sampai saya bisa A B C D, enggak sih. Aku tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, belum sampai di titik apa-apa. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini aku masih harus terus belajar. Dengan mindset seperti itu, dan aku menganggap semua itu anugerah dari Tuhan. Pastikan sebelum menikah itu kita sudah bersahabat sama diri kita sendiri dan kita sudah bahagia dulu. Betul. Karena menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Dulu saya dibully, maksudnya gini, dulu banyak hal-hal yang bikin saya, waktu saya belum kenal diri saya sendiri, banyak hal yang bikin saya kecewa. Kenapa saya terlahir begini? Saya kan ngajar musik macam-macam, saya bisa untuk bisa survive dari musik. Ternyata muridnya minta berhenti, terus panggungan saya di acara cafe wedding berhenti. Sementara saya harus bayar cicilan kendaraan saya, motor. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sahabat yang luar biasa, Eka Gustiwana. Hai Miss Mary, halo teman-teman semuanya. Hai. Again. Akhirnya. Iya, tapi kita udah lumayan sering ketemu sih, ya nggak sih? Kita teman lama sih. Ngaku-ngaku. Teman lama, udah lama banget ya. Lama banget, lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 7 dari tahun. Awal saya nge-YouTube deh, pokoknya 2013. Dari awal dulu speech composing, dulu sempat bikin speech composing juga buat betul. Mary Riana. Indonesia pasti bisa, gitu. Terus kita juga sering ketemu di beberapa acara, khususnya kalau acara mahasiswa tentang passion, tentang entrepreneur. Tentang tentang creativepreneur gitu bener-bener. Biasa acara talk show ya, acara talk show gitu sering ketemu. Terus kemarin recently juga ya talk show bareng. Ya, jadi tapi hari ini khusus nih ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Eka. Siap. Oke. Siap ditanya-tanya. Siap ditanya-tanya ya. Ada banyak banget nih karya-karyanya, dan of course yang paling fenomenal di tahun 2020 kemarin, Lati. Yang mendapatkan begitu banyak penghargaan, trending number 1 bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional, mendapatkan banyak banget penghargaannya ya. Iya, Emmy Awards, terus belum lagi top in Spotify, top di mana-mana, termasuk juga exposure di Times Square. Iya, pada saat itu. Wow, oke. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang berbeda dengan adanya Lati di hidup Eka? Lati itu salah satu pencapaian saya bersama dengan tim ya, Virginius. Pencapaian kami yang cukup buat kami bersyukur lah, karena kami kan bikin grup elektronik itu 2016. Tidak ada bayangan akan ke titik ini, ya kami hanya senang musik elektronik aja. Dan kami juga backgroundnya dari saya YouTube, Reza Arab juga YouTube. Jadi tidak ada bayangan kami kesini sebetulnya, tapi kami cukup konsisten menelurkan karya, dan sampai saat ini bahkan masih. Dan kalau buat saya secara pribadi ya, mungkin kalau tanya ke personil lain bisa berbeda jawabannya. Kalau tanya ke saya, Lati gimana buat Eka? Buat saya Lati itu awal justru. Lati itu justru pencapaian pertama yang buat saya itu starting point untuk saya bikin karya yang baru lagi gitu loh. Saya nggak anggap Lati itu sebagai sesuatu pencapaian luar biasa sampai saya bisa A B C D, enggak sih. Justru buat saya Lati itu ini pertama nih. Is the beginning ya. Kita baru mulai. Aku selalu bilang ke teman-teman Virginius, kita baru mulai. Iya, tapi pasti ada yang berbeda dong dengan kehadirannya Lati. Kesannya kayak kehadiran Lati ya. Maksudnya dengan adanya Lati yang mendapatkan exposure di mana-mana, apalagi kan ada banyak yang menjadi pertama ada di Billboard Times Square, pertama juga mendapatkan sekarang jadi
di manage oleh label internasional di Amerika, betul kan? Nah jadi saya yakin pasti ada banyak banget sih yang berbeda setelah Lati itu, bayangan saya ya. Tapi gimana menurut Eka? Ya itu kalau ditanya ke saya apa yang berbeda, saya nggak merasa ada perubahan apapun. Saya masih makan warteg di depan rumah. Saya masih bikin musik, kadang lebih banyak jeleknya nggak jadi dipakai. Jadi masih sama sebenarnya, masih terus eksplor ide-ide baru. Mungkin perubahannya yang terasa adalah kita jadi lebih banyak lagi undangan manggung. Kalau dari dari produktivitas ya, kita banyak undang manggung, banyak yang minta bikin lagu. Tapi secara saya pribadi ya masih sama. Saya orangnya tuh geek banget, Miss Mary. Saya tuh di studio bikin musik. Udah gitu aja, itu nggak berubah dari dulu 2000 sekian sampai dengan sekarang, Miss Mary. Iya, dari sejak pertama kali ketemu Eka sampai hari ini ya. Iya, di depan komputer. Iya kan? Masih tetap menjadi Eka yang sama ya, cuma yang berbeda adalah sekarang menjadi awal baru untuk karya-karya yang berikutnya. Menurut sudut pandang Eka ya. Sekarang justru yang menyebalkan. Nah, ini ada hal yang menyebalkan. Ada yang menyebalkan. Orang tuh melihat orang tuh melihat kalau kita bikin satu lagu berhasil, kemudian lagu selanjutnya tuh pasti harus lebih berhasil dan seterusnya. Jadi akhir-akhir ini memang banyak komen, Kak bikin dong yang kayak Lati lagi atau bahkan lebih bagus dari Lati. Kadang-kadang kita rilis lagu baru, kok nggak se-ini Lati, nggak se-itu Lati. Tapi kalau fans-fans lama mungkin mereka tahu bahwa kita itu bukan bikin Lati dalam berkarir WG itu. Lati itu hanya salah satu bagian dari lagu kita. Dan kita akan bikin terus, dan tetap sama, ketika kita bikin Lati, kita nggak ada rencana lagu ini bakal 100 juta views di YouTube, bakal dapat award. Begitu juga sekarang. Ketika kita bikin lagu, kita nggak ada ekspektasi ke sana, bikin. Karena dari sebelum Lati, banyak orang yang baru kenal WG dari Lati, dan mereka mengatakan Lati itu one hit wonder, dan WG tidak ada lagu lain selain Lati. Tapi kalau fans lama mungkin sudah tahu kita ada rilis lagu beberapa sebelum Lati, dan kita terus konsisten sampai dengan sekarang. Berarti apakah sebenarnya tidak ada treatment yang berbeda dalam Lati ini, atau memang sebelumnya produce tapi khusus yang ini kayaknya ini cukup oke nih, kalau gitu kita treat differently dan akhirnya mendapatkan different results? Lati itu sama sekali tidak ada perlakuan yang berbeda dengan lagu-lagu lain sebenarnya. Jadi Lati itu sama, kita tuh WG itu nggak ada marketingnya, kita nggak ada tim marketing, kita nggak punya label, kita jalanin sendiri kan. Jadi Lati itu sama pada saat itu, tapi mungkin ada momentum yang berbeda pada saat itu. Waktu itu lagi awal-awal pandemi, mungkin banyak orang pegang handphone karena banyak di rumah. Karena dirilisnya waktu itu bulan Maret 2020 ya, videonya. Februari rilis lagu, video Maret. Nah, kemudian itu kan lockdown kita kan. Betul. Dan akhirnya ya udah sampai orang mungkin banyak buka handphone. Ya jadi saya bisa bilang itu momentum, dan kita nggak ada rencana untuk ke situ. Bahkan digunakan oleh influencer TikTok pun kita berterima kasih dengan mereka, karena kita sama sekali tidak kenal dengan mereka, dan kita kaget gitu ketika melihat itu viral di TikTok. Oke. Tapi ya berarti itulah, kalau misalnya orang bilang itu keberuntungan, luck. Tapi kan luck itu is always when preparations meet opportunity, ya kan? Ketika karena memang sudah prepare tuh dalam arti ya membuat musik yang berkualitas, yang bagus, ya memang hasil karyanya bagus, eksekusinya juga bagus, dan opportunity ya momentum tadi seperti kata Eka. Jadi ada kesempatan, dan akhirnya opportunity ya berarti pandemi, opportunity-nya adalah para content creator di TikTok yang akhirnya menggunakan lagunya dan membuat challenge, dan masih banyak lagi opportunity lainnya, dan akhirnya itulah yang membuat salah satu faktor yang membuat Lati dan juga With Genius bisa berhasil. Dan itu buat musisi-musisi baru juga mungkin semoga bisa menginspirasi, karena kalau ditanya apa resepnya bikin Lati supaya berhasil, ya bikin terus. Itu jadi nggak usah aku harus punya alat ini, aku harus masukin unsur ini, bikin aja terus, eksperimen terus. Di lagu-lagu kesekian nanti akan ada lagu terbaik kamu gitu. Jadi jangan berharap bikin satu lagu pertama WG itu judulnya DPS, kita ke Bali waktu itu, kita kasih nama DPS karena di bandara kan DPS gitu. Ya berhasil, tapi ya udah segmen yang denger WG aja yang suka, tapi kita happy dengan itu. Intinya yang penting happy dengan karya yang kita buat itu sih.
tadi Eka sempat bilang pressure ya. Kan karena kan orang juga nanya bikin lagi dong yang seperti itu, atau enggak ketika kita membuat karya yang berikutnya pasti orang akan membandingkan, oh ini kok nggak seperti dulu sih gitu kan. Itu apakah ada pressure tersendiri dan gimana cara untuk bisa mengatasi pressure itu? Sejak Lati jadi memang muncul banyak orang-orang yang mungkin baru kenal WG dari Lati, tapi kalau sudah kenal WG sebelum Lati mereka nggak akan expect seperti itu karena mereka tahu musiknya WG seperti apa, kami bikin musik seperti apa, mereka tahu, bahkan mereka datang ke show-nya kita, jadi mereka kan tahu gitu. Dan mungkin untuk yang baru-baru kenal dari Lati, mungkin mereka akan expect the next Lati, tapi mungkin di video ini juga kita akan ngomong bahwa ya kita nggak akan menjamin kita bikin the next Lati, soalnya kita terus eksperimen musik-musik baru, dan kita sendiri belum tahu tahun ini kita akan keluarin lagu yang konsepnya akan gimana. Kita udah bikin banyak demo dan tahun ini akan rilis, tapi itu pun berbeda-beda. Ada yang genrenya agak pelan, ada yang genrenya agak cepat temponya. Jadi kalau berharap ada the next Lati mungkin kita nggak bisa jamin. Tapi kalau berharap ada lagu yang bagus dan kita bikin dengan sepenuh hati dan kita happy banget sama lagunya, pasti setiap rilisan seperti itu. Setiap rilisan seperti itu ya. Berarti dari Eka sendiri nih, jadi ngomongin Eka sendiri, ada pressure nggak sih? Karena sometimes kadang-kadang kalau buat saya seringkali bisa muncul pressure itu sih, karena kita kan cenderung untuk ingin memberikan yang terbaik kan, tapi kan dalam proses berikan terbaik sometimes nggak pernah ada yang terbaik nih, karena begitu kita udah mau rilis kayaknya masih kurang ini gitu kan, dan apalagi kita kan selalu punya ekspektasi nih, at least harus be better dong dari yang sebelumnya. Nah, dan sometimes kan ekspektasi itu kalau kita nggak bisa memanage dengan baik, akhirnya menjadi beban tersendiri kan, jadi dan stres akhirnya kan? Jadi stres dan nggak bisa lepas, akhirnya malah jadi terikat dengan yang di sekitar gitu. Kalau dari Eka sendiri, stres tuh musuh terbesar seniman sebetulnya. Stres, insecure, nah itu tuh musuh terbesar tuh. Kita insecure sama si A, terus kita harus bagaimana bikin musik supaya ngalahin si A. Itu musuh terbesar. Kalau saya bertambahnya umur ya. Kalau dulu awal-awal berkarir, awal-awal bikin YouTube mungkin ya seperti itu. Tapi setelah seiring bertambahnya umur, saya merasa jangan pernah anggap kita itu sudah ada di posisi tertentu sehingga kita mengesampingkan ketika kita bikin musik dulu awal kita begini, tapi sekarang karena kita udah terkenal misalnya, kita bikin aja yang seadanya atau apa. Jadi aku tuh kita selalu ngobrol, saya kan sama istri, kita suka sharing, saya selalu bilang aku tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, belum sampai di titik apa-apa. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini aku masih harus terus belajar. Dengan mindset seperti itu, dan aku menganggap semuanya itu anugerah dari Tuhan. Nah, kalau dengan berpikiran seperti itu, kita nggak akan insecure, kita nggak akan merasa terobsesi dengan pencapaian yang kita sendiri bikin kita stres, karena setiap hari selalu berpikir ya kita masih belajar, kita masih baru. Saya masih belajar musik baru, belajar teknik baru. Bahkan tadi sebelum berangkat ke sini saya nonton tutorial produksi musik. Apa yang baru? Oh, ini ada teknik baru gitu, macam-macam. Jadi selalu merasa lo itu belum apa-apa. Itu yang bikin kita jadi ya udah mulai aja, nothing tulus. Gitu. Tapi kadang nih orang justru karena dia insecure, terus dia merasa saya memang bukan apa-apa, malah jadi insecure. Malah jadi makin parah ya? Iya, malah makin parah. Nah, itu gimana membalance-nya? Maksudnya kerasa bahwa ya dia rendah hati gitu kan, ya saya memang bukan siapa-siapa gitu, tapi kadang-kadang kelewatan jadi rendah diri, malah jadi lebih insecure lagi. Aduh, kalau gitu saya nggak layak, saya belum bisa gitu. Tapi saya ada di posisi itu sih. Masa? Iya, saya dulu sempat ada di posisi itu beberapa kali. Ya kan kalau teman-teman searching awal karir saya tuh, saya fighting bikin ikut lomba jingle, cari-cari klien, ada di titik terendah sampai saya mau banting setir, mau udahlah usaha ini aja, mau ninggalin musik kan. Cara ngelawannya, kalau saya tetap sama sih prinsipnya, kayak seberapapun pencapaianmu, ya anggap kamu masih belajar. Dan persaingan itu ya mungkin teman-teman sering baca lah di buku-buku motivasi. Miss Mary juga sering menyampaikan bahwa kita bukan bersaing sama orang lain sebetulnya. Kita bersaing sama diri kita sendiri, sama kemalasan kita, sama
sejauh mana kita bisa belajar, kita bersaing sama diri kita sendiri. Dan kita tidak berlomba di perlombaan yang ada orang lain, kita berlomba di perlombaan kita. Betul. Jadi kalau kita ngebandingin, kok dia udah aku berkarya di musik selama 7 tahun, kok belum berhasil, tapi dia cuma 2 tahun kok udah berhasil. Nah, pola pikir seperti itu nggak cuma di musik ya, dimanapun, di karir manapun. Betul. Harus tahu bahwa setiap orang punya perlombaan yang berbeda-beda. Itu prinsipnya Eka. Jadi aku tidak pernah khawatir ketika ada creator baru, ketika ada musisi baru, ya karena aku berlomba di perlombaanku sendiri. Betul. Dan seniman, musisi itu punya keunggulan, karyanya yang diingat itu rasanya gitu loh. Jadi ketika kita bikin lagu dan si B bikin lagu, si Eka bikin lagu dan si A, B, C ini bikin lagu, bisa jadi tekniknya sama, alatnya sama, tapi pasti hasilnya berbeda, rasanya berbeda. Sama juga dengan chef ketika memasak, ya beda tangan beda rasa. Betul. Jadi itu yang nggak perlu dikhawatirkan, setiap orang punya rasanya masing-masing. Jadi saya selalu optimis bahwa separah apapun musik saya lah, katakanlah seburuk apapun, pasti ada segmennya. Setuju. Dan kuncinya satu berarti, harus terus berkarya. Ya, yang kesalahannya terbesar adalah ketika orang ya akhirnya dia belajar tapi nggak menghasilkan gitu, cuma ya dipikirin aja, takut aja. Yang penting ya tetap maju aja. Again, jangan terdistract dengan perlombaan orang lain. Yang penting ya kita fokus dengan jalan kita sendiri, perlombaan race-nya kita sendiri. Ya, karena ujung-ujungnya ya pasti Tuhan punya rencana untuk masing-masing orang. Beda-beda. Kan. Nggak ada waktu yang terlalu cepat, nggak ada yang waktu terlalu lambat. Yang ada yang waktu yang tepat untuk kita masing-masing. Dulu awal-awal ketika saya bikin speech composing, saya baru ingat Miss Mary bilang waktu yang tepat. Saya bikin speech composing dulu awal-awal, saya konsultasi. Kan saya orangnya nggak pede kan, jadi konsultasi sama teman-teman. Kalau gua bikin speech composing, dulu kan masih jarang yang berani bikin seperti itu. Gak tahun ada 2013 bahkan, mungkin belum ada. Di luar mungkin udah banyak gitu kan, di Indo orang nggak berani kan. Saya dikasih tahu sama teman saya, wah ntar lu bisa masuk penjara, lu ada resiko pencemaran nama baik begini. Saya jadi mau mundur gitu kan, tapi ya itu karena saya ya udah berani aja deh. Saya akhirnya edit waktu itu ada membaca berita panutan saya Mas Jeremy Teti. Saya edit. Ada Mas Arya Wiguna, sahabat saya. Arya Wiguna, Mas Arya Wiguna, sahabat saya, dan semuanya efeknya positif. Jadi ya saya bersyukur juga, dan saat ini justru setelah 7 tahun saya mengerjakan speech composing, banyak banget sekarang yang bikin speech composing, dan saya kenal mereka juga, teman-teman creator speech composing juga, dan mereka berani, dan bahkan jauh lebih berani daripada saya. Mereka lebih kreatif. Jadi saya senang gitu loh, saya berani memulai pada saat itu, sehingga orang lain pun berani memulai speech composing. Yang waktu itu speech composing orang nggak tahu itu apaan, itu bukan sebuah seni, tapi sekarang menjadi sebuah seni. Karena kita lihat di akun-akun meme itu biasanya banyak banget yang ngedit suara kucing, ngedit suara apa jadi koplo. Jadi saya seneng lah bisa memulai itu gitu. Iya. Ya sometimes kita mulai aja dulu ya kan, karena dari situ ya itu akan menggerakkan kita untuk bisa lebih maju lagi, dan juga menggerakkan orang lain untuk akhirnya memulai juga gitu. Coba saya takut, mungkin kalau takut nggak jadi YouTuber sekarang. Waktu itu saya mundur aja deh. Iya, gitu kan. Iya. Memang sih saya selalu percaya bahwa musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan, tapi ketakutan. Iya ya. Itu musuh terbesarnya, itu ya. ketakutan. Karena kegagalan tuh sebenarnya sahabatnya kesuksesan. Karena kan kita belajar dari kegagalan. Jadi benar. Yang musuh terbesar dari kesuksesan ya ketakutan. Karena rasa takut itu yang membuat kita nggak mau mencoba, nggak mau memulai, nggak mau bereksplorasi, nggak mau berimajinasi, dan akhirnya nggak bisa sukses gitu. Benar. Jadi harus berani. Buat semua musisi lah pokoknya. Gas aja terus. Iya. Tapi kalau kita ngeliat dari Eka, memang bukan hanya umur sih yang mendewasakan. Tadi kan Eka bilang seiring dengan bertambahnya usia gitu. Tapi dari begitu banyak pengalaman hidup yang jatuh bangun, suka duka, yang akhirnya membuat Eka menjadi Eka yang sekarang. Ya. Ada satu foto yang aku pengen tunjukkan. Nah, tara. Ini foto kapan nih? Tapi masih jamet sampai sekarang sih. Cuma ini nggak sejamet ini sekarang. Oh iya, jamet tuh apa? Ya itu kalau rambutnya ke samping-samping gitu. Oh oke. Kalau zaman saya dulu namanya polem. Iya polem. Poni lempar. Iya. Ini kapan ya? Ini tahun 2000 awal 2005 kali ya. 2006. Itu waktu saya masih main-main di kafe
main keyboard. Ini keyboard pertama saya nih. Saya belinya nyicil sama teman saya, 500.000 sebulan. Waktu itu dipinjamin sama Irwan kalau nggak salah. Iya. Kok tahu? Tahu dong. itu saya nggak pernah ceritain perasaan. Iya, jadi ini adalah waktu itu Eka pernah. Kalau gitu Eka aja yang ceritain deh. Yes. Iya waktu itu. Oh iya, saya pernah posting di IG waktu itu. Ya, benar. Waktu itu jadi keyboard ini menjadi keyboard pertama saya karena saya ingin karir jadi musisi. Saya nggak punya keyboard. Saya pakai keyboard studio, terus waktu itu studio rekaman, studio latihan gitu kan. Nah kemudian saya mau beli punya satu keyboard deh. Saya waktu itu nggak punya uang untuk beli keyboard. Keluarga juga nggak bisa menyanggupi. Karena ketika saya terjun ke musik juga keluarga hanya memberikan dukungan moral gitu. Kalau secara finansial mereka nggak menyanggupi. Jadi saya urus sendiri semuanya lah. Iya, karena waktu itu kan harusnya melanjutkan kuliah, tapi kan Eka memutuskan untuk nggak lanjutin kuliah dan terjun ke musik kan. Karena ada beberapa hal saya nggak bisa ambil pendidikan tinggi waktu itu. Yaudah saya fokus musik, saya butuh alat musik nih gitu. Akhirnya saya minjem temen dan ada teman yang baik, Irwan namanya, teman saya, mungkin dia sedang menyaksikan hal ini. Waktu itu kan kalau sekarang saya minjem mungkin ya dengan senang hati dipinjemin gitu kan. Tapi kalau dulu kan siapa seorang Eka nggak ada penghasilan, mimpinya juga pengen jadi produser tapi belum jadi siapa-siapa, mau minjem duit, minjemnya 5 juta lagi waktu itu. Pada saat itu tahun 2005 5 juta itu besar sekali. Itu 5 juta sekian buat saya sangat besar pada saat itu hanya untuk beli nyicil keyboard. Ya udah akhirnya dia mau bantuin, ya udah deh dibawa ke Glodok waktu itu. Saya naik motor sama dia ke Glodok, saya beli keyboard, bawa dus keyboard. Ya udah dari situ awal karir bermula dan saya main ke wedding bawa keyboard ini. Acara wedding, ngamen di kafe-kafe. Iya, main di kafe, ngamen di wedding itu pakai keyboard ini dan saya happy dengan itu. Pada saat itu sekali main ya lumayan lah buat makan sehari 2 hari bisa gitu. Nggak besar angkanya pada saat itu, tapi seneng. Iya. Bisa cari duit dari musik kan. Karena memang dari awal cita-citanya pengen jadi pemusik. Cita-cita waktu kecil? Jadi ada kondisi gini, ayah saya itu musisi, ya, ayah saya musisi, tetapi karena orang tua saya tahu bahwa musisi masa depannya mungkin menurut mereka tidak secerah karir-karir lain, jadi mereka lebih ingin saya yaudah jangan deh, jangan jadi musisi deh gitu. Tapi gini, dalam kehidupan tuh Tuhan kasih kita passion masing-masing beda-beda. Saya sudah mencoba untuk bekerja, saya mencoba untuk fokus ke hal lain. Saya juga termasuk suka hal-hal berhubungan dengan IT pada saat itu. Tapi tetap saya harus kembali ke musik. Pernah nyoba kerja kantoran juga kan? Ya sales pernah, jualan gitu-gitu pernah. Dan saya kembali ke musik karena saya merasakan waktu itu ada kekosongan yang harusnya gue bisa ngerjain ini nih, harusnya aku bisa survive dengan mengerjakan musik, tapi gimana ya itu pada saat itu. Akhirnya saya bulatkan tekad waktu itu untuk aku musik, aku bilang sama orang tua aku kasih aku waktu di musik selama beberapa tahun, 3-4 tahun. Kalau nggak ada hasil memang ya udah aku mundur dari musik deh. Setidaknya dalam kehidupannya aku pernah mencoba jadi musisi gitu. Kalau nggak pernah coba kan bakal penasaran terus sampai kapanpun kan. Iya, nyesel seumur hidup. Ya udah deh. Coba kalau dulu gitu kan. Saya coba akhirnya. Ya nggak berhasil waktu itu 4 tahun belum jadi apa-apa gitu dari 2007 sampai 2011 tambah 4 2011 ya. Itu belum jadi apa-apa, ikut lomba jingle ya, ada project-project juga tapi nggak bagus. Nggak bagus bayaran gitu maksudnya. Jadi gimana ya? Ya udah, tapi untungnya puji Tuhan saya konsisten sampai 2013 saya jadi YouTuber itu. Itu sebelum saya jadi YouTuber, itu titik-titik di mana saya mau menyerah dengan karir saya. Sebelum 2013, 2012 tuh momen-momen yaudah deh saya kerja kantoran aja deh. Saya bikin musik bagus-bagus, kenapa nggak ada yang denger gitu waktu itu. Frustrasinya seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti si A, si B, saya pengen jadi produser musik. Oh ternyata Tuhan bawa karirnya ke tempat lain lewat speech composing dulu. Hal yang nggak pernah saya bayangkan. Sometimes
sebelum kita naik, ya memang kita harus berada di ujian terberat. Saat-saat terberat itu sebenarnya adalah saat-saat dimana ya bentar lagi keadaan akan berubah. Titik terberat betul. Itu saya sampai bingung bayar cicilan waktu itu. 2012 lah hari terberat, tahun terberat buat saya. Saya punya cicilan karena merasa udah bisa, saya kan ngajar musik macam-macam. Saya bisa untuk bisa survive dari musik. Ternyata muridnya minta berhenti, terus panggungan saya di acara cafe wedding berhenti. Sementara saya harus bayar cicilan kendaraan saya, motor. Wah, pusing banget waktu itu. Titik terendah lah. Oke, itu momen terendah di dalam hidup dan juga karir Eka. Iya. Oke. Terus gimana cara Eka meyakinkan? How do you get the inspirations and the strength? Apa yang membuat Eka coba lagi dan bangkit lagi? Oke, saya tuh jarang nangis, dan itu momen 2012 itu saya berlutut nangis itu karena itu. Karena masalah keuangan, terus saya gila, gue udah 4 tahun di musik, apa yang mau gue kerjain ya, kayaknya masih sia-sia gitu. Nah itu 2012. Tapi kita punya iman masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan nggak akan memberikan cobaan yang lebih daripada kekuatan saya. Setelah saya berlutut dan menangis dan berdoa itu, saya percaya oke, masih ada harapan, kita coba lagi setahun untuk bikin sesuatu konsisten, salah satunya eksperimen saya adalah speech composing. Itu masuk dalam salah satu list yang harus saya kerjakan di tahun itu. Saya kan suka bikin goals kan. Hal kreatif yang harus saya kerjakan tahun itu ada bikin tutorial piano di YouTube. Waktu itu saya baru bikin YouTube tuh. Jadi 2012 saya baru aktif nge-YouTube bikin tutorial piano, coba nyanyi tapi suara saya jelek, coret, rendah hati, cover. Ya emang saya nggak bisa nyanyi, cover. Saya bisa main musik, saya mau ngajar piano di YouTube tapi nggak terlalu banyak yang nonton. Nah, yang berhasil adalah speech composing. Jadi setelah begitu banyak percobaan speech composing, ngedit vokal orang, ternyata dapat respon baik. Nah, dari situlah. Oke, ya, so sometimes ketika kita memberikan diri kita sendiri kesempatan, ya Tuhan akan memberikan juga kesempatan dan menunjukkan jalan-jalannya. Pasti. Iya. Tapi saya suka salah satu hal yang Eka selalu bilang, bahwa hidup itu cuma sekali, makanya kita harus terus berimajinasi. Iya. Nggak boleh berhenti berimajinasi. Betul. Ya karena hidup cuma sekali. Bener nggak? Kalau nggak dicoba sekarang kapan lagi? Kebanyakan dari kita ini adalah karena kita mungkin dulu di komunitas sekolah, di sekolahan kita sering dibully kalau kita ngasih ide yang lucu atau yang kurang bagus, terus dibully kan, jelek ide lu gitu-gitu. Jadi kita takut memberikan ide, padahal seharusnya siapapun yang memberikan ide itu harus kita apresiasi. Bahkan anak kecil ketika dia memberikan ide-ide yang nggak masuk akal, kita harus harus tetap respon positif. Bisa kok, nanti ini dengan cara begini kamu pasti bisa gitu. Karena saya merasa itu yang hilang dari dalam diri saya, sehingga saya takut berimajinasi. Makanya sekarang ketika saya berani berimajinasi, saya mau bikin si orang ini bisa nyanyi nih. Si Mas Jeremy Teti yang baca berita, saya mau bikin bisa nyanyi. Itu semua berawal dari imajinasi. Gimana caranya? Baru cari caranya, menggunakan alat ini gitu. Oke. Dan akhirnya itulah yang mengubah segalanya. Berawal dari keyboard, akhirnya dari keyboard bisa jadi karya, punya studio sendiri, dan sekarang pun juga udah ada tim sendiri, udah ada EGP Production. Iya nggak? Iya, betul. Iya, dan itu juga hanya salah satu ya dari begitu banyak lagi. Masih ada kan dengan Weird Genius, dan masih ada project-project lainnya juga, label yang di luar negeri juga. Iya. Apa kata orang tua terhadap Eka yang sekarang? Kan kalau dulu mereka, jangan jadi musisi dan seterusnya. Mungkin orang tua khawatir karena penghasilannya nggak tetap, terus takut pergaulan, mungkin ya pada saat itu kan musik. Ya sekarang mereka justru mereka minta saya untuk konsisten aja. Itu sih, karena ya mereka juga minta maaf pada saat itu tidak, ya ada beberapa hal yang bikin saya nggak bisa ambil pendidikan, tapi ya saya bilang itu bukan kesalahan dari siapapun gitu. Itu semua jalan yang memang sudah harus saya dan kita semua sekeluarga jalani, dan memang ini sudah dituliskan gitu. Jadi nggak ada yang perlu disesali, dan mereka sangat support saya saat ini. Setiap ada lagu atau ide saya selalu tanya ke mereka, ini gimana gitu. Orang tua saya sangat suportif sih.
Dan sekarang bukan hanya orang tua yang suportif, tapi ada sang istri yang juga sangat suportif dan menemani. Ada istri saya sekarang. Iya. Yesiel. Yang nggak datang di sini. Oke. Tapi how do you know that she's the right one? Oh, ini sekarang beda topik ya? Oh iya. Cintaan. Ini yang lucu. Ini ada lagi hal lucu sebelum saya memutuskan untuk menikah. Jadi saya itu mungkin karena sering kecewa atau sering mengalami banyak hal dalam kehidupan, saya waktu itu berpikir malas nikah gitu. Jadi berat gitu untuk nikah. Apa sih, buat apa sih institusi pernikahan tuh, buat apa sih dulu saya berpikir. Sebelum saya menemukan istri saya yang saya nikahi saat ini. Tapi memang Tuhan itu maha mengubah hati gitu. Kita memutuskan gue nggak mau nikah, gue mau main-main gitu, mau happy dulu gitu. Akhirnya dipertemukan dengan satu orang wanita namanya Yesiel yang saat ini saya nikahi, dan akhirnya tiba-tiba semua berubah. Saya jadi ya kayaknya menikah oke juga nih gitu. Jadi berubah, pokoknya benar-benar berubah deh. Kenalnya di mana waktu itu? Waktu itu di sebuah acara, di acara publik lah. Saya ada acara, terus kenal, dia juga bekerja di acara itu, dan saya kebetulan jadi tamu di acara itu. Terus ya caper aja gitu. Caper, siapa tahu bisa dapat nomornya, terus bisa ngobrol gitu. Oke. Apa yang dia lakukan hingga bisa mengubah seorang Eka Gustiwana untuk yakin dan mau menikah? Dia tidak melakukan apa-apa sih, hanya saya menemukan bahwa ada satu titik saya merenungkan hidup sebetulnya. Untuk apa ya? Dulu saya sempat berpikir, saya sempat mencari tujuan hidup tuh sebenarnya kita harus ngapain sih? Dan ternyata saya menemukan semakin banyak saya, karena saya Nasrani, saya membaca membaca firman. Semakin saya temukan bahwa tujuan hidup tuh bukan mencari happiness, bukan mencari kesuksesan kemudian menumpuk harta sampai sekian, karena itu nggak akan kita bawa. Gitu ya, mungkin kita semua tahu lah gitu, kita nggak akan bawa apa-apa ketika kita pergi dari dunia ini gitu. Disitulah saya mulai titik balik, nggak bisa nih, aku harus belajar lebih dalam lagi tentang makna hidup. Dan salah satu yang diwajibkan oleh Tuhan dalam kehidupan adalah menikah. Beranak cucu, bertambah banyak, itu salah satu perintah, dan aku menjalani itu. Dan nggak cuma itu sih, tapi karena memang saya merasakan, mungkin karena saya punya background dikecewain, sering mengecewakan orang, sering juga dikecewakan. Kita semua sama, pernah mengecewakan orang, pernah dikecewakan. Mungkin saya waktu itu masih tenggelam dalam kepahitan kecewa itu, sehingga saya memutuskan untuk bodo amat lah, aku nggak peduli dengan pernikahan gitu. Tapi ternyata ketika luka itu sembuh, pikiran kita bisa berbeda. Ternyata lagi saya menemukan bahwa jangan buat keputusan pada saat kamu sedang dalam kondisi terendah. Itu penting. Dalam kondisi terendah kita bisa aja buat keputusan salah. Dan dalam kondisi sangat happy itu juga nggak bagus. Kalau sangat happy kita jadi over gitu kan, salah juga. Harus balance ya. Iya, betul. Maksudnya ketika kita membuat keputusan, ya kita tidak boleh membiarkan emosi kita mempengaruhi ya. Karena kan ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun. Emosi naik itu dalam arti terlalu happy, sometimes kadang-kadang kita tidak hati-hati, atau nggak terlalu sedih dan kecewa, akhirnya kita membuat keputusan yang sebenarnya bukan itu gitu seharusnya. Tapi itu penting juga untuk dipelajari, karena kalau kita lagi mau beli sesuatu, biasa kalau keuangan keluarga kan diatur oleh istri kan. Kalau kita yang membuat sesuatu, kita lagi mau beli sesuatu, kita harus membuat suasana happy dulu. Supaya ya udah oke gitu. Iya. Betul. Oke. Nah, tapi berbicara tentang kekecewaan ya, Eka, ini bukan hanya dalam relationship tapi dalam hidup. Banyak orang tuh pasti pernah merasakan rasanya kecewa. Oke, bagaimana menyembuhkan rasa kecewa? Setiap orang pernah ngalamin sih ya. Kecewa itu hanya bisa disembuhkan. Tunggu, kecewanya karena apa dulu tapi ini? Misalnya kayak tadi Eka kan bilang awalnya ada rasa luka dan kecewa, dan akhirnya kecewa itu sembuh. Ketika kecewa itu bisa sembuh, akhirnya baru mindsetnya berubah dan Eka bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pada saat itu how do you heal that broken heart? Iya, itu berat sih untuk kita yang sudah untuk kita yang masih remaja dan umur 20-an itu
pada saat itu berat banget untuk menghadapi hal seperti itu gitu. Cuma saya kuncinya sih bersahabat sama diri sendiri sih. Kebanyakan dari kita dari kecil, kita mungkin ada beberapa yang tidak diajarkan untuk belajar bicara dengan diri sendiri. Padahal itu penting. Kita waktu meditasi, bahasanya apalah beda-beda setiap orang, meditasi, merenung, apapun saat itu, teduh, apapun saat teduh, itu. Ya kalau baca film lagi pagi saat teduh, itu penting. Itu momen dimana kita refleksi diri sendiri, kita bertanya sama diri sendiri, dan kita intinya bersahabat dengan diri sendiri. Kalau diri kita buat salah, jangan over blame ourselves gitu, kayak ternyata gue payah banget, ternyata gue bodoh gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Nah, dengan kita membiasakan kebiasaan seperti itu, kita nggak akan mudah tenggelam dalam kekecewaan, karena kita tahu dia bisa menyakiti kisah cintaku, tapi dia nggak bisa menyakiti mentalku. Ya kan, dia bisa bikin gue kecewa, tapi langkah hidup ke depanku masih ada di genggaman tanganku. Aku berdiri di kakiku, bukan kakimu, bukan di kaki orang lain. Jadi aku masih bisa lari. Nah, itu kan didapatkan dengan kita sering ngobrol sama diri sendiri. Betul. Mikir, bersahabat lah. Gitu sih. Self love ya. Ya, bahasanya self love ya berarti. Self love, betul. Itu bisa jadi lagu tuh tadi, kalimat-kalimat itu. Ada inspirasi. Iya, emang that's true sih. Self love dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Ya itu tadi, bertanggung jawab atas perasaan diri kita, hati kita, dan ya ini kan hidup saya, kalau mau berubah ya cuma bisa saya, yang menyembuhkan ya cuma bisa saya, nggak ada orang lain yang bisa menyembuhkan. Ya kan? Dan saya baru ingat, jangan berusaha menyenangkan semua orang. Kadang itu sumber kekecewaan terbesar, ketika kita berharap orang lain menerima atau senang karena perbuatan kita, kemudian dia tidak senang, kita akan jadi kecewa. Jadi jangan menaruh kebahagiaanmu ke afirmasi dari orang, konfirmasi dari orang. Kebahagiaanmu ya keputusanmu sendiri. Mau dia pergi, kamu bisa memutuskan untuk bahagia. Mungkin untuk patah hati agak susah ya mendengarkan hal itu. Tapi itu yang dipaksakan ketika saya waktu patah hati. Gak bisa, gue harus maju deh. Aku duduk di depan teras rumah sendiri, coba kurang lonely apa? Duduk di depan teras rumah, wah, gue ditinggalin nih. Gitu. Tapi ya udah, jadi komitmen. Ntar ya, tunggu aja. Gitu. Setiap cerita punya pelajaran berharga, dan akhirnya cerita itulah, kalau itu nggak terjadi, nggak mungkin bisa ada Eka yang sekarang. Betul, ya kan, nggak mungkin bisa bertemu dengan Yasiel dan sekarang jadi kompak banget nih berdua berkarya bersama, ya kan. Eka yang bikin musik, Yasiel juga nyanyi, ya kan, terus bikin konten, jalan-jalan, ya kan, dan berkarya bersama. Jadi itu sih yang dinikmati, saya yakin. Saya aja ngeliat aja sangat menikmati kok, apalagi yang ngejalanin, ya nggak? Saya malah ngelihat Miss Mary dan Mas Alfa, saya lebih iri sebetulnya. Karena mereka selalu bareng dan mikirin ide bersama. Kayak panutan saya sebenarnya Miss Mary dan Mas Alfa. Amin, thank you. Tapi kita semua tahu, untuk semua yang sudah berumah tangga pasti tahu, nggak mungkin rumah tangga itu nggak ada masalah, nggak mungkin nggak ada yang bertukar pikiran, tuh pasti selalu ada. Tapi itulah yang membuat warna, ya kan. Kita kan menikah bukan karena dia sempurna, tapi ya kita menikah ya karena kita dua orang yang tidak sempurna sama-sama ingin bahagia aja dan menyempurnakan satu sama lain. Dan pastikan sebelum menikah itu kita sudah bersahabat sama diri kita sendiri, dan kita sudah bahagia dulu. Betul. Karena menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Setuju. Doang gitu. Justru menikah itu kita dihadapkan dengan bagaimana kalau pasangan kita sedang tidak bahagia. Kita harus, kan kalau saya melihat kebahagiaan itu seperti bensin gitu. Yang satu bensinnya udah mau habis nih, yang ini mesti ngasih. Iya kan? Betul. Sedangkan kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa terima diri sendiri, dua-duanya dalam kondisi berbahaya. Nah, itu berbahaya buat hubungan kalau menurut prinsip. Betul. Setuju. Ada satu buku yang sangat mengubah hidup saya, khususnya cara pandang saya terhadap pernikahan. Jadi kita jadi bahas pernikahan. Ganti topik. Ya itu love language sih, 5 love languages. Eka udah pernah baca belum? Oke.
totally recommended. Ntar aku rekomendasikan. Jadi itu ngomongin tentang love tank. Setiap dari kita tuh pasti punya tangki cintanya sendiri gitu. Dan sometimes kalau tangki kita udah kosong ya akan sangat susah gitu untuk kita berbagi gitu. Jadi kayak gampang kesel dan seterusnya. Nah, sedangkan kita harus bisa mengisi. Tapi cara mengisi tangki itu setiap orang berbeda-beda kan love language-nya. Ada yang merasa dicintai kalau dia dipeluk. Ada yang merasa dicintai kalau dia dikasih hadiah. Jadi beda-beda gitu. Jadi sometimes cara kita dicintai dan cara kita mencintai orang lain beda gitu. Jadi itu salah satu buku yang sangat mengubah. Jadi Miss Mary sampai sekarang masih belajar ya? Masih oh iya dong. Terus pasti sama kayak Eka karena ya kalau kita nggak belajar ya kita nggak akan bisa bertumbuh kan. Ya kalau kita nggak belajar ya kita akan merasa paling pintar dan itu adalah akhir dari segalanya. Itu bahaya banget gitu. Jadi selalu harus terus belajar dan berproses gitu ceritanya. Seru. Ngomongin percintaan. Yes, oke. Nah, tapi berarti kalau antara Yesil dan Eka yang mana, siapa yang lebih sabar? Ntar kan nggak ada dia di sini nih, kan jadinya pincang nih. Oh iya. Ya kita berusaha bersama-sama untuk sabar. Bahasanya diplomatis ya. Yang lebih romantis? Saya mengakui saya orang yang tidak romantis. Dan dia pasti agree dengan itu. Oke. Yang lebih sering ngalah? Yang lebih sering ngalah sama-sama. Soalnya Yesilnya nggak ada di sini ya. Harusnya saya ajak tadi ya. Harusnya diajak. Iya. Tapi I'm happy kalau aku jujur bisa bilang kan kita beberapa kali pernah ketemu ya dan ngobrol-ngobrol. Saya sendiri ngerasa Eka yang sekarang itu sudah banyak sekali berubah dari pemilihan katanya, dari cara pikirnya gitu. I mean it's good. I'm happy karena sometimes kan kita belajar dari pengalaman ya, dan ketika kita merefleksikan kembali, dan again menurut saya kayak yang namanya meditasi dan mengenal diri sendiri tuh sungguh penting banget sih, mau perempuan mau pria gitu is important ya. Dan kalau tadi Eka bilang bahkan Eka juga meluangkan waktu sendiri, misalnya ada yang nyebutnya meditasi, ada yang menyebutnya saat teduh, ada yang menyebutnya apa, ya itu is important sih, karena itu juga yang saya lakukan khususnya selama 1 tahun terakhir ini di masa pandemi. It's not easy buat banyak orang, tapi di mana ada begitu banyak ketidaktenangan dan kekacauan dan ketidakpastian, ya satu-satunya yang kita harus berpegang ya dengan sesuatu yang pasti, yang di atas, dan mengenali diri kita sendiri gitu. Dan supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar dan tahu ini mau kemana nih langkahnya nih gitu. Supaya kalau ada orang lain yang ngomong, kenapa kita kenal diri sendiri ya, saya menambahkan supaya orang lain kalau ada ngomong tentang kita yang mungkin nggak benar atau mungkin benar, kita nggak keganggu. Misalnya saya sering ya kalau perundungan kan dulu pada waktu sekolah pasti kita ada beberapa kali dibully sama orang, melakukan kesalahan kita dibully. Nah dengan kita mengenal diri sendiri itu kita jadi nggak mudah down gitu. Jadi ya udah, dulu saya dibully, maksudnya gini, dulu banyak hal-hal yang bikin saya, waktu saya belum kenal diri saya sendiri, banyak hal yang bikin saya kecewa. Kenapa saya terlahir begini? Kenapa begini? Kenapa saya begini? Gitu. Kenapa saya orang pelupa banget dari dulu, tapi itu pelupa. Dulu saya sempat kecewa. Kenapa saya ketika sebelum saya bersahabat dengan diri saya pelupa. Terus ya bentuk fisik tubuh kita juga banyak kurang. Kenapa begini? Ketika belum menerima diri, kita akan mudah jatuh dengan omongan orang seperti itu. Gitu. Bahkan ketika orang bilang musik kita jelek aja, kita langsung super down, bahkan kayak mau berhenti jadi musisi gitu. Ketika saya awal-awal berkarir musik juga gitu. Tapi karena sudah mengenal value-nya kita, bahwa kita, setiap orang diciptakan bukan produk gagal. Itu aja. Jadi percayalah, ketika udah kenal itu ya bodo amat orang mau bilang apa juga. Saya tuh mungkin di talk show pertama ini saya kasih tahu, saya tuh suka pakai poni karena jidat saya besar, jenong. Saya bisa ngomong gini sekarang karena sudah bersahabat dengan diri saya. Kalau dulu saya bisa stres, bisa nangis dibully karena jenong, dipanggilnya jenong. Berapa banyak orang dipanggilnya jenong terus dia stres. Tapi sekarang saya bodo amat, mau gue buka kan mau gimana, bodo amat. Ya itulah saya diciptakan seperti itu, you don't have to. Ya aku nggak salah dengan itu. Gitu. Dan kamu juga sebenarnya terserah kamu mau ngomong apa, ya kamu berhak aja ngomong apa ke saya, tapi
yang nggak masuk saya keluarin lagi ke kuping kiri saya. So ya udah, itulah yang membuat saya kayak mungkin bisa dibilang bahagia saat ini karena saya menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya saat ini. Gitu. Siapa kita bukan kata mereka, tapi ya kita tentukan sendiri, dan memang Tuhan sudah ciptakan kita dengan segala macam talenta dan keunikan kita. Betul. Iya. Wow, thank you so much sudah berbagi. Seru. Thank you sudah sudah mau terbuka dan jujur dan menunjukkan kepada kita bahwa it's okay to be different, karena ya justru itulah yang berbeda ya kan, kita justru nggak boleh sama dengan orang lain. Betul, itu yang jadi uniknya kita. Itu yang jadi unik. Iya. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Sukses buat karya-karyanya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Ya, dan semoga kalau pandemi udah berakhir nih, katanya rencana kan mau tour internasional kan. Bisa terjadi lagi turnya, tur Indonesia dulu lah. Kita juga kangen keliling-keliling Indonesia. Dan saya juga sebenarnya pengen bikin lagu sama Miss Mary, tapi nggak kesampaian. Akan ya, nanti ya kita jadikan. Siap. Oke, yes. Tapi thank you sekali lagi. Terima buat semuanya kasih. Yang pengen nonton harus subscribe channel YouTube-nya Eka Gustiwana. Ya, kalau suka silahkan subscribe. Kalau nggak suka nggak usah subscribe. Iya, tapi tetap ditonton karena ada banyak karya-karya di sana. Salam juga buat Yesiel. Terima kasih. Sukses terus, bahagia terus yang paling penting. Yes. Ya, dan juga sehat selalu. Oke, dan seperti saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pengalaman berharga. Semoga cerita dari Eka Gustiwana hari ini bisa memberikan pelajaran berharga buat kalian semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Sih? Oh iya, masih Indonesia pasti bisa. Go. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.